Nah, puji Tuhan ya adik-adik. Hari ini kita kembali berjumpa di sidang anak-anak. Nah, adik-adik, Kak Citra senang sekali loh bisa bertemu dengan adik-adik semuanya. Kak Citra harap kalian semua juga dalam kondisi yang baik ya, kondisi yang sehat, juga penuh sukacita. Nah, adik-adik, dalam sidang hari ini nanti kita akan seperti biasa ya. Kita akan berdoa, kita juga akan memuji Tuhan, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan, kita juga akan hafal ayat. Nah, adik-adik, kalian bisa bersidang dan mengerjakan semuanya itu bersama anggota keluarga di rumah. Kalian bisa ajak papa mama, adik kakak, bahkan tetangga atau teman-teman kalian untuk bersama-sama bersidang ya. Nah, sebelum kita mulai sidangnya, seperti biasa kita berdoa dulu ya adik-adik. Nah, Kak Citra mau ajak kalian seru nama Tuhan 3 kali. Nah, yuk ikuti Kak Citra. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami dapat kembali bersidang. Tuhan Yesus, buka telinga kami, juga buka hati kami untuk menerima perkataan-Mu hari ini. Biarlah melalui firman yang kami dengar, kami juga semakin bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan ya adik-adik. Nah, setelah ini kita mau apa ya? Ya benar, kita mau berkidung, memuji Tuhan. Nah, nanti adik-adik bisa bersama anggota keluarga yang lain berdiri ya, berkidung dan mengikuti gerakan dari kidung hari ini. Nah, pasti semangat ya. Yuk kita sama-sama berdiri memuji Tuhan dengan penuh semangat. Amin. Wah, puji Tuhan, kita tadi sudah memuji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman. Oke, sebelum kita mendengarkan firman, Kak Melisa mau ngajakin adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu pastinya. Biar firman yang kita dengarkan dapat masuk ke dalam hati kita, serta kita pun dapat fokus. Oke? Langsung saja adik-adik semua bisa lipat tangan, bisa ambil sikap berdoa. Nanti Kak Melisa akan pimpin di dalam doa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami kembali datang ke hadapan Tuhan. Kami pun mau mendengarkan firman. Tuhan, dapatkan telinga kami. Tuhan juga ikat si jahat agar selama kami mendengarkan firman, kami tidak dipalingkan kepada hal yang lain, hingga kami dapat mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh.
Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Amin. Nah, kita akan memasuki firman. Kemarin ada yang ingat nggak judul dari firman minggu kemarin itu apa? Ada yang masih ingat? Oke, nggak apa-apa Kak Melisa, coba ulangin sekali lagi ya. Aku tidak memberontak terhadap firman-Nya. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas hal yang lebih maju lagi. Ini juga berkaitan nih. Judulnya adalah Aku tidak memberontak terhadap orang yang berwenang. Nah, adik-adik, cerita kali ini kita masih berkaitan ya, karena kita akan menceritakan Musa. Musa adalah seseorang yang memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, Musa ini adalah pemimpin yang ditetapkan oleh Allah, oleh Tuhan itu sendiri. Wah, hebatnya Musa ya. Musa adalah pemimpin yang bukan melalui pemilu, bukan adik-adik, tapi Tuhan yang memilih Musa untuk memimpin umat Israel. Nah, adik-adik, tetapi meskipun Musa adalah orang yang ditetapkan oleh Allah, manusia juga manusia. Musa juga melakukan kesalahan. Musa juga melakukan dosa. Nah, akibat dari yang Musa lakukan, akhirnya saudara dari Musa itu yang bernama Miriam dan Harun. Miriam dan Harun ini jadi ragu nih sama Musa. Masa iya sih Musa adalah orang yang ditetapkan Tuhan tapi masih juga melakukan kesalahan. Kata Miriam dan juga Harun kepada Musa, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja?" katanya. "Bahkan dengan perantaraan kita juga Ia berfirman," katanya. Nah, Harun Miriam itu seperti merendahkan Musa, menganggap kalau Musa itu tidak cocok sebenarnya untuk menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan, yang menjadi orang di mana Tuhan itu berbicara kepada umat Israel melalui Musa. Nah, akibat dari apa yang dikatakan oleh Miriam dan juga Harun, Tuhan itu menjadi marah. Tuhan menghukum Miriam dan juga Harun. Nah, adik-adik, kenapa ya Tuhan marah? Nah, itu karena Tuhan tuh kembali mengingatkan Harun dan juga Miriam. Karena Musa itu adalah orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu ya tidak mungkin memilih seseorang itu sembarangan, tidak mungkin. Oleh karena itu, ketika Musa melakukan kesalahan, Miriam dan juga Harun langsung mengira, ini adalah pilihan yang tidak tepat Tuhan. Langsung menyepelekan Musa. Nah, lalu akhirnya adik-adik, setelah itu Miriam dan juga Harun dihukum oleh Tuhan. Hukumannya adalah mereka terkena penyakit kusta. Nah, tahu kan penyakit kusta adik-adik? Dimana penyakitnya itu yang timbul putih-putih dan penyakit kusta ini juga menular. Jadi mereka berdua itu diasingkan hingga tidak bisa berada sekitaran orang-orang karena mereka penyakit kusta. Di situ pada saat itu kan orang mengiranya bahwa penyakit kusta itu adalah penyakit yang menjijikkan adik-adik. Benar-benar ya, ini nih akibat dari memberontak terhadap orang yang memiliki wewenang atau orang yang memiliki kepemimpinan. Nah, adik-adik, setelah itu ya, tidak hanya Harun dan juga Miriam, ada 3 tokoh lagi, 3 tokoh utama dan juga umat-umat yang lainnya yang memberontak kepada pemimpin, kepada orang yang dipilih oleh Tuhan, yaitu ada Korah, Datan dan juga Abiram. Nah, adik-adik, setelah kejadian waktu itu Miriam dan juga Harun, ini menjadi suatu pengalaman, menjadi suatu pelajaran bagi umat Tuhan. Nah, lalu sekali lagi ada pemberontakan yang dilakukan oleh Korah, Datan dan juga Abiram. Tidak hanya itu, ada 250 orang yang memberontak sama seperti mereka bertiga. Nah, lalu adik-adik, mereka tuh merasa hebat, mereka merasa kuat, mereka
Musa bahwa Tuhan itu juga memerlukan mereka loh, tidak hanya Musa pada saat itu. Nah adik-adik, akibatnya Tuhan itu juga menghukum mereka, juga menghukum ketiga orang ini dan juga 250 orang lainnya. Maka Tuhan itu memerintahkan kepada Musa, Tuhan bilang nih kepada Musa bahwa mengatakan kepada umatnya itu agar pergi dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan juga Abiram. Nah, di situ Tuhan berfirman kepada Musa nih, kalau Musa itu disuruh mengingatkan kepada bangsa-bangsa yang lain itu untuk menyingkir, jangan mendekat di sekitaran rumah atau kediaman dari Korah, Datan dan juga Abiram. Nah, adik-adik, lalu tidak lama itu adik-adik ada tanahnya itu terbelah nih adik-adik, terbelah menjadi dua nih. Lalu ketiga orang itu dan juga 250 orang itu ditelan masuk ke dalam tanahnya. Wah, sungguh sangat menyeramkan ya. Ketika Tuhan sudah marah, ketika Tuhan sudah menghukum, wah jangan sampai yang kayak dilakukan oleh mereka ini. Akibatnya adalah memberontak, merasa kuat, merasa bisa gitu loh. Nah adik-adik, dari pemberontakan yang dilakukan oleh ketiga orang dan juga 250 umat ini, nah maka Tuhan itu kembali mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita pun meskipun gak tinggal di dalam perjanjian lama ya, tidak tinggal bersama dengan bangsa-bangsa Israel, Tuhan juga menghendaki kita tidak menjadi orang yang pemberontak. Nah, di sini kan Tuhan bilang kalau sebenarnya Tuhan itu memilih orang-orang untuk menjadi pemimpin atau orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Nah, adik-adik sekarang itu orang yang memimpin atau orang yang diutus Tuhan atau yang dipilih oleh Tuhan, nah itu adalah orang-orang yang di sekitar kita. Contohnya adalah mama dan papa. Nah, mama dan papa ini yang di dalam lingkungan keluarga, nah mereka ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mendidik adik-adik semua, untuk mendidik Kak Melisa juga. Nah, adik-adik, ini adalah perkara di mana Tuhan memperingatkan jangan sekali-kali kita memberontak. Nah, tidak hanya itu aja, pas kita di sekolah ada ibu guru, ada bapak guru. Nah, ini juga termasuk orang yang dipilih, orang yang berkenan kepada Allah untuk mengajarkan kita segala macam pelajaran waktu di sekolah. Adik-adik jangan sampai nih, karena nanti kita mikirnya, itu kan ibu gurunya kan bukan Musa, bukan mama papa, ngapain aku ikutin perkataan mereka, kan percuma aja. Nah adik-adik jangan sekali-kali kepikiran hal yang demikian. Tuhan itu adalah Tuhan yang mengingatkan kita. Oleh karena itu kan sekarang Tuhan ada di dalam kita nih. Nah ketika kita sudah mulai merasa ini ada yang gak beres nih, kenapa ya saya tidak mau menurut. Nah di dalam hati kita tuh pasti ada satu tuduhan. Oleh karena itu adalah suatu peringatan dari Tuhan. Jangan sampai sama seperti ketiga orang dan 250 umat ini, bangsa ini, dan juga saudaranya dari Musa. Nah adik-adik, sekian firman dari Kak Melisa. Kak Melisa kembalikan kepada kakak-kakak selanjutnya yang akan menyimpulkan cerita ini. Oke, dadah. Halo adik-adik, gimana tadi ceritanya? Seru tidak? Siapa tadi yang mendengarkan ceritanya sampai habis? Kita masih membahas tentang penghidupan orang Israel di padang gurun ya adik-adik. Nah tadi sudah diceritakan bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen melalui cerita orang Israel memberikan satu peringatan kepada kita bahwa kita tidak bisa menjadi anak-anak Tuhan yang memberontak terhadap orang-orang yang sudah Tuhan tunjuk sebagai otoritas atau orang-orang yang memiliki wewenang di atas kita. Mungkin adik-adik bingung ya, siapa orang-orang yang memiliki wewenang atas kita. Nah, secara simpelnya kita bisa melihat hal-hal di sekeliling kita. Misalnya orang-orang yang memiliki wewenang atas kita seperti ada orang tua, ada kakek nenek,
ada kakak gembala ketika di gereja, di sekolah ada bapak ibu guru, lalu mungkin di negara kita gitu ya, ada pak polisi, ada bapak presiden, ada orang-orang yang memiliki jabatan yang sudah diberikan kepada mereka, baik itu oleh Tuhan atau mungkin dalam negara itu ditunjuk oleh rakyat. Nah, adik-adik, kita sebagai orang Kristen ya, khususnya kita tidak bisa memiliki hati atau perasaan yang ingin memberontak. Memang secara manusia rasanya enak ya kalau kita hidup dengan bebas, tidak diatur oleh siapapun. Tapi ingat adik-adik, seperti kidung yang sering kita dengarkan yaitu TAAT, taat. Kita harus memiliki sifat, kita harus memiliki kebiasaan, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang TAAT, taat. Taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada orang-orang yang memiliki wewenang atas kita. Nah, Kak Ica sekarang akan mengajak adik-adik untuk ayat hafalan bersama-sama. Ayatnya juga memiliki hubungan terhadap cerita yang sudah kita dengar pada hari ini, yaitu ada di Roma pasal 13 ayat 1-2. Tapi Kak Ica akan coba bacakan terlebih dahulu. Roma pasal 13 ayat 1-2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, untuk adik-adik yang bisa menghafalkan ayat hafalan ini, 2 ayat ini secara utuh, puji Tuhan sekali. Tetapi apabila untuk adik-adik yang mungkin masih kesusahan, Kak, ayatnya terlalu panjang, oke, Kak Ica akan potong ayatnya di Roma pasal 13 ayat 1a, yaitu tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Sekali lagi ya, Kak Ica ulangin, Roma pasal 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Puji Tuhan. Nah, adik-adik jangan lupa, walaupun tetap di rumah, walaupun mungkin adik-adik sedang berhalangan untuk datang ke balai sidang, tapi adik-adik tetap hafalkan ayat hafalan ini. Oke, sidang anak-anak kita sampai di sini. Kak Ica akan menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, melalui cerita sidang anak-anak pagi hari ini, bahwa kami belajar untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang taat terhadap orang-orang yang telah Dikau otoritaskan kepada setiap kami. Pimpin latihan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Sidang anak-anak kita sampai di sini. Sampai jumpa di sidang anak-anak selanjutnya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.